warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 11 Mal Uinsu. Bertemu lagi dengan Mualim, masih dalam frekuensi yang sama dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, minggu lalu Mualim kasih tugas tentang apa yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika pertama sekali beliau mendirikan Daulah Bani Umayyah atau mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Nah, baik, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana jalan atau proses awal dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Nah, tepatnya pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah, di awal mula kepemimpinan dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, sebagaimana beliau baru saja dilantik, maka yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara yakni menyusun sistem kepemerintahannya. Nah, beliau membentuk lembaga-lembaga untuk mensukseskan jalannya proses pemerintahan. Selain itu, setelah ada lembaga, maka beliau juga mempersiapkan orang-orang yang akan menjabat di lembaga yang sudah dia bentuk. Nah, baik. Ada banyak lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, salah satunya yakni di awal pemerintahannya beliau membentuk satu lembaga organisasi yang bergerak di bidang politik atau di bidang kekuasaan wilayah pemerintahan yang bernama An-Nidamus Siyasi. An-Nidamus Siyasi ini adalah organisasi politik yang mengurus tentang wilayah, daerah kekuasaan, kemudian terkait dengan administrasi negara, dan juga terkhusus memiliki satu perbedaan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni membentuk tim pelindung atau penyelamat khalifah. Nah, jadi An-Nidamus Siyasi ini yakni lembaga politik melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitas untuk mensukseskan pemerintahan itu ada 3 aspek. Nah, yang pertama itu aspek kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan sistem pemerintahan secara monarki atau kerajaan. Nah, jadi dia sistem kekuasaan yang dianut oleh Bani Umayyah di awal pemerintahan itu oleh Muawiyah ditanamkan satu sistem monarki, yakni sistem yang bentuknya itu keturunan atau ditunjuk langsung oleh penguasa yang sebelumnya. Oke, kita jelaskan. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, maka beliau mengangkat putra mahkota dari Bani Umayyah itu yakni anak kandungnya sendiri, Yazid bin Muawiyah, yang mana Yazid bin Muawiyah ini nantinya kelak akan menjadi pengganti dari Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, itu salah satu bentuk monarki atau kerajaan. Maksudnya adalah pemerintahan itu dilangsungkan dan dilanjutkan oleh keturunan yang ada di bawahnya. Jadi dari anaknya ke cucunya ke cicitnya sampai ke bawahnya. Atau boleh saja bukan dari keturunannya tetapi ditunjuk oleh pemimpin yang sebelumnya.
Jadi misalkan kalau seandainya setelah Muawiyah wafat, maka yang jadi pemimpinnya itu kalau bukan anaknya, maka orang yang ditunjuknya sebelum dia meninggal. Misalkan dia berkata, sebelum nanti saya mati, jika nanti saya mati, maka yang menjadi pengganti saya adalah si Fulan. Nah, itu bentuk dari pemerintahan monarki. Jadi dia beda dengan demokrasi. Kalau di bangsa kita, di negeri kita ini, Indonesia ini, kita menganut demokrasi. Jadi rakyat yang memilih, masyarakat yang memilih. Nah, itu beda dengan monarki. Nah, kalau monarki itu jelas tadi, kalau dia bukan diwariskan, maka dia ditunjuk. Nanti kalau aku mati kau yang jadi pemimpinnya. Itu sistem monarki. Itu pertama dari segi kekuasaan. Yang kedua, ada yang namanya Alkitabah. Alkitabah ini apa maksudnya, Mu'alim? Alkitabah ini yakni administrasi tentang segala sesuatu aktivitas dari pemerintahan. Nah, jadi di dalam An-Nida Musyasi itu, dalam organisasi politik, orang-orang yang dipilih oleh Muawiyah itu untuk menjalankan sistem politik pemerintahan, selain mereka bergerak di bidang kekuasaan, bahwa yang boleh memimpin itu adalah orang-orangnya Muawiyah, kalau bukan keturunannya maka harus dari yang mereka tunjuk. Maka yang kedua ada namanya Alkitabah, yakni administrasi negara. Jadi ditunjuk juga orang-orang yang memiliki tugas untuk menertibkan administrasi atau surat menyurat. Nah, ini tugas kedua dari An-Nida Musyasi. Jadi tugas dari An-Nida Musyasi itu yang pertama tadi dia tentang kekuasaan, dia harus memilih orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan di masa Bani Umayyah itu. Yang kedua, dia juga harus mengurusi segala surat masuk dan surat keluar, baik itu surat yang dikeluarkan oleh Bani Umayyah sendiri atau surat yang dikirim oleh orang lain untuk kerajaan Bani Umayyah. Ini tentang administrasi. Maka yang terakhir ada yang dinamakan dengan Al-Hijabah. Nah, jadi Al-Hijabah ini kalau secara bahasa mungkin kita dengar hijab. Hijab itu artinya pelindung atau penutup. Yang dimaksud dengan Al-Hijabah ini adalah orang-orang yang dipilih atau ditunjuk untuk menjadi pelindung khalifah. Jadi untuk bertemu dengan khalifah itu dia tidak boleh langsung jumpa dengan khalifahnya, tapi dia harus menghadap dulu dengan yang namanya Al-Hijabah ini. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya melindungi khalifah. Karena kan nggak tahu siapa yang tiba-tiba datang menjumpai khalifah, tapi rupanya niatnya ingin membunuh, ingin meneror atau menakut-nakuti dan ingin mengancam dan sebagainya. Nah, Al-Hijabah ini belum ada di masa Khulafa Rasyidin. Nah, untuk menghindari hal yang terjadi di masa Khulafa Rasyidin itulah salah satu alasan kenapa Al-Hijabah ini dibentuk. Kenapa harus ada orang-orang yang bertugas melindungi dan mengawasi khalifah, supaya tidak ada serangan dan gangguan dari luar terhadap khalifah. Kenapa ini dilakukan? Karena dari 4 Khulafa Rasyidin sebelum Muawiyah itu semuanya wafat atau meninggal karena dibunuh. Hanya satu yang wafatnya itu tidak dibunuh, yakni Khalifah Abu Bakar bin Siddiq. Jadi beliau wafat ya karena memang beliau sudah tua. Tapi untuk Umar, Utsman dan Ali itu semua wafat dalam keadaan terbunuh. Nah, karena Muawiyah juga tidak ingin hal itu terjadi, maka dia membentuk orang-orang yang menjadi pelindung dia. Nah, ini salah satu uraian tentang apa yang dilakukan oleh
Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan di masa pemerintahannya. Nah, jadi ada lembaga-lembaga tadi yang dibentuknya itu, salah satu lembaganya itu yakni lembaga politik atau organisasi politik yang disebut dengan An-Nidamus Siyasi. An-Nidamus Siyasi ini di dalamnya ada lagi 3 komponen. Yang pertama yakni kekuasaan harus dipegang oleh orang-orang yang ditunjuk atau keturunan dari Bani Umayyah. Yang kedua, mereka juga mengurusi segala administrasi pemerintahan, dibentuk orang-orang yang bertugas untuk mengurusi surat menyurat, nah, gitu ya singkatnya. Dan yang ketiga, mereka juga membentuk yang namanya al-hijabah, orang-orang yang bertugas untuk melindungi khalifah dari serangan luar. Nah, itu uraian pertama kita, singkat saja mungkin untuk hari ini. Jadi masih ada beberapa lembaga atau organisasi lain yang serupa dengan An-Nidamus Siyasi ini. Ada beberapa lembaga lagi yang itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk tugas ananda-ananda sekalian, di awal pemerintahan dari Bani Umayyah, Muawiyah itu dulunya memiliki kesepakatan dengan Hasan bin Ali. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian Hasan menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebelum dia menyerahkan tampuk kekuasaan itu kepada Muawiyah, dia memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah jika memang Muawiyah ingin menjadi khalifah. Nah, pertanyaannya adalah apa syarat yang diajukan atau yang dimintakan oleh Hasan bin Ali yang merupakan anak kandung dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah? Apa pesannya? Nah, ini perlu kita cari tahu, ananda-ananda cari tahu sekalian, supaya nanti kita bisa lihat dan bandingkan kira-kira Muawiyah ini setelah dia menjadi khalifah, dia ikut atau dia menepati janji tidak yang sebelumnya bersama si Hasan bin Ali itu. Nah, jadi kan mereka buat kesepakatan kalau memang Muawiyah boleh nih jadi khalifah. Ya sudah, tampuk khalifah ini kuserahkan aja samamu. Seolah-olah begitu kata Hasan bin Ali. Tapi ada syaratnya. Ketika kau jadi khalifah nanti, ini syaratnya itu. Nah, jadi ananda-ananda cari tahu apa syarat atau permintaan yang diminta oleh si Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kemudian itu dikerjakan, dikirim tugasnya sebagaimana biasa, dikirim melalui classroom, supaya nanti kita bisa bandingkan apakah memang Muawiyah konsisten menepati janji atau syarat yang diminta oleh si Hasan bin Ali atau tidak. Nah, jadi makanya dicari tahu, dikerjakan tugasnya. Untuk minggu ini tugasnya tuliskan syarat yang diminta oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Muawiyah sudah menjadi khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.